Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Genzi. Di video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal kompetensi teknis dosen dan tenaga pendidikan untuk teman-teman yang sedang melamar di instansi Kemdikbudristek. So, let's get started. Nah, berdasarkan pengumuman mengenai seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kebutuhan tenaga teknis Kemdikbudristek tahun anggaran 2022, dapat kita lihat bahwa materi kompetensi teknis untuk kebutuhan tenaga dosen itu terdiri dari 4 subtes. Yang pertama adalah etika dan tridharma perguruan tinggi, yang kedua adalah literasi bahasa Inggris, yang ketiga adalah penalaran dan pemecahan masalah, dan yang keempat adalah dimensi psikologi. Nah, kisi-kisi yang akan saya bagikan ini berdasarkan dari seleksi di tahun yang sebelumnya, di mana untuk subtes yang 4 ini dilaksanakan pada ujian SKB, ya, ujian SKB dosen, seperti itu. Kita langsung lihat. Nah, berikut gambaran materi yang akan muncul untuk subtes-subtes pada kompetensi teknis. Yang pertama untuk kebutuhan tenaga dosen, yakni subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Jadi pada subtes etika dan tridharma perguruan tinggi di sini peserta akan diuji mengenai beberapa aspek. Jadi di sini ada kurang lebih 15 aspek. Yang pertama adalah pemahaman kita mengenai kode etik dalam kegiatan pengajaran, juga dalam kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya ada aturan akademik, prinsip-prinsip pembelajaran, penggunaan IT dalam pembelajaran, penilaian hasil belajar, metodologi penelitian, pengetahuan umum penelitian, publikasi penelitian, diseminasi hasil penelitian, jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemitraan masyarakat, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan desa mitra. Jadi untuk subtes yang pertama harus banyak baca dan latihan soal ya. Yang kedua adalah literasi bahasa Inggris. Ini literasi bahasa Inggris yang jadi momok ya untuk seleksi tahun sebelumnya. Mengapa? Karena banyak peserta yang gagal pada subtes ini. Nah, pada subtes literasi bahasa Inggris, peserta akan diuji mengenai kemampuan melaksanakan tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial dengan tujuan tertentu dengan menggunakan teks bahasa Inggris secara kontekstual sebagai media utamanya, khususnya dengan membaca atau menangkap makna teks tertulis, di mana mencakup materi ada berita, tajuk rencana, teks penjelasan ilmiah, kajian pustaka, dan juga teks pembahasan hasil penelitian. Nah, untuk video selanjutnya saya akan bahas mengenai literasi bahasa Inggris. Selanjutnya, subtes yang ketiga adalah penalaran dan pemecahan masalah. Ini kalau dari seleksi yang sebelumnya banyak yang dapat nilai sempurna nih ya di subtes yang ketiga ini. Nah, pada subtes penalaran dan pemecahan masalah, peserta akan diuji dengan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, untuk critical thinking, di mana ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam mengidentifikasi masalah. Yang kedua, ada analytical thinking, di mana ini bertujuan untuk melihat ya apakah peserta mampu menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya dan mencari hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada creative thinking, di mana subtes creative thinking ini bertujuan untuk mengetahui apakah peserta mampu mencari alternatif solusi dari permasalahan. Dan yang terakhir ada strategic thinking, di mana ini bertujuan untuk melihat kemampuan peserta dalam memprediksi suatu keadaan berdasarkan data yang ada, kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada. Selanjutnya pada subtes yang keempat, ada dimensi psikologi, di mana ini mirip ya dengan TKP, mirip dengan soal TKP. Mungkin teman-teman pernah lihat atau pelajari soal TKP. Nah, di mana pada subtes ini beberapa aspek yang diuji itu ya topiknya
berupa integritas, keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar, penggerak perubahan, dan kompetensi sosial. Jadi ini cukup baik ya, panitia membagikan kira-kira materi apa aja ya yang akan diujikan dari 4 subtes dari kompetensi teknis ini di seleksi yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat untuk tenaga kependidikan, sama subtesnya ada literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, literasi bahasa Inggris, pemecahan masalah, dimensi psikologi. Namun untuk setiap materinya itu berbeda materi di dalamnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya ya, misalnya untuk literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, untuk tenaga pendidikan diharapkan dapat mengetahui ya aspek-aspek berikut seperti asesmen nasional, profil pelajar Pancasila, merdeka belajar, kampus merdeka, dan juga literasi digital. Nah, untuk literasi bahasa Inggrisnya, di sini aspek-aspek yang diharapkan dapat dipahami itu seputar pengumuman resmi, prosedur melaksanakan tugas, berita, penjelasan, dan teks pembahasan. Jadi diharapkan bisa membaca ya atau menangkap makna tertulis dari beberapa materi tersebut. Yang ketiga, ada penalaran dan pemecahan masalah. Ini juga tadi mirip dengan untuk kebutuhan teknis dosen. Dan yang keempat ada dimensi psikologi, dan untuk materi atau aspek-aspek yang diujikan lebih ke integritas, kemandirian, adaptabilitas, objektivitas, dan akhlak mulia. Demikian kisi-kisi untuk kompetensi teknis bagi tenaga teknis dosen dan non-dosen. Ini berdasarkan dari pengalaman seleksi yang sebelumnya. Ini bisa jadi gambaran bagi teman-teman, dan semoga teman-teman dapat sukses dalam mengikuti seleksi P3K Kemdikbudristek. Terima kasih, thank you for watching. Like jika suka video ini, dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa!